Oke. Oke, baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Safia Wijatsari. Sekarang saya akan mendemonstrasi tentang cara HT dan PE untuk mengakses dehydration dari pasien anak. Baiklah, pertama saya akan menyapa pasien dan juga mengenalkan diri saya. Baiklah, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Dr. Safia yang bertugas di klinik pada hari ini. Saya bersama Ibu siapa ya? Nama saya Pisha. Prisha Selamat ya. siang, Dok. Jadi Bu, yang datang ke sini, apakah ibu atau anaknya ya Bu yang sakit? Oh, anak saya, Dok. Anaknya ya Bu. Anaknya namanya apa Bu? Anak saya Kamal, Dok. Kamal. Umur Kamalnya berapa tanggal lahirnya? Tanggal lahir Februari, Dok. Baru Februari 7 ya. bulan. Baik. Jadi ibu datang ke sini membawa anaknya, ada keluhan apa ya Bu? Oh, anak saya diare, Dok. Diare. Jadi sudah sejak kapan ya Bu diarenya? Udah 4 hari gitu, Dok. 4 hari ya. Jadi apakah dalam durasi 24 jam atau 1 hari itu berapa kali ya Bu anaknya BAB? Mungkin 3 kali, Dok. 3 kali ya, dalam durasi 4 hari. Jadi untuk 24 jam atau 1 hari itu berapa banyak ya Bu anaknya BAB? Saya nggak pasti, Dok. Tapi kalau ganti diapernya mungkin tadi soalannya dari 1 hari ya? Ya, kalau tidak pasti Bu, jadi untuk dibandingkan dengan segelas air, berapa banyak ya Bu? Segelas air aqua, Oh, mungkin 1 berapa banyak? gelas gitu, 1 Dok. gelas sehari ya? Iya. Ya, baik. Jadi untuk tinjanya sendiri, apakah berdarah atau berlendir Bu? Oh, tidak, Dok. Tidak ya. Apakah tinjanya encer gitu? Encer itu cair ya? Ya. Oh iya, cair. Jadi untuk dari 4 hari yang ke belakang hingga ke hari ini, apakah diarenya makin membaik atau memburuk? Memburuk, Dok. Memburuk ya. Jadi selain diare, apakah anaknya sendiri rasa mual atau muntah-muntah, Bu? Oh, tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Baik. Untuk demam, riwayat demamnya bagaimana? Apakah ada? Mungkin sedikit aja, Dok. Sedikit aja panas. Saja ya, baik. Jadi untuk BAK-nya sendiri, air kecilnya sendiri bagaimana, Bu? Sepertinya normal, Dok. Normal ya. Untuk berat badannya, sekarang berat badannya berapa ya, Bu? Kalau bisa saya tahu. 6 kg, Dok. 6 kg ya. Jadi dari 4 hari ke belakang, apakah berat badannya menurun atau menaik ya? Sedikit orang, Dok. Sedikit menurunnya dari oke, baik. Jadi selama ini umurnya 7 bulan ya kan? Nah, Iya, Dok. apakah dikasih ASI eksklusif atau sudah dikasih formular gitu? Dicampur-campur gitu, Dok. Campur ya, baik. Jadi untuk sekarang, apakah udah dari waktu hari pertama hingga ke sekarang, Ibu sudah membawa anaknya ke dokter atau dikasih rawatan apa-apa, Bu? Ya udah, Dok. Cuman check up aja. Masih berterusan ya? Iya. Ya, baik. Baiklah, Bu, untuk memastikan saya beri anak Ibu rawatan yang sebaiknya, untuk sekarang saya akan meneruskan dengan pemeriksaan fisik. Namun yang saya bisa kasih tahu ke Ibu sekarang, anak Ibu mungkin dehidrasi ya, Bu, karena diarenya terlalu lama dari hari pertama. Baik, Bu, apakah Ibu mengerti dan bersedia, Bu? Iya, Dok. Baik. Baiklah, sebelum memulakan pemeriksaan fisik, saya akan memastikan saya membasuh tangan dan mengeringkannya. Kemudian saya akan berada di sisi kanan pasien. Baik, yang pertama saya akan melihat general appearance dari pasien, yaitu saya melihat apakah pasien rewel atau tidak sadar, atau unconscious. Sekarang pasien kelihatan rewel. Kemudian setelah itu saya, karena pasien kurang dari 1 tahun, saya akan melihat fontanelnya, apakah fontanelnya cengkung. Terlihat fontanel pasien cengkung, kemudian setelah fontanel saya menurun ke mata. Saya melihat apakah matanya cengkung atau sunken eyes. Dan saya juga akan jika pasien sedang menangis, saya akan melihat air matanya apakah kering atau masih ada. Seterusnya saya akan menurun lagi ke bawah hingga ke bagian mulut atau oral. Di oralnya saya akan mendeteksi apakah oral mukosanya kering atau masih basah. Setelah itu
Setelah dicek oral, saya akan melakukan thirst test di mana saya akan coba memberikan air minuman kepada pasien dan melihat reaksi pasien, respon pasien dari stimulus minuman tersebut. Jika pasien nampak seperti menungguk secara rakus, itu menandakan pasien mungkin dalam kategori dehidrasi ringan sedang. Jika pasien tidak mampu menelan, mungkin pasien berada dalam tingkat dehidrasi berat. Setelah itu saya akan melakukan pinch test di mana saya akan memastikan teknik pinch test yang saya lakukan itu benar, yaitu saya akan pinch test di bagian lateral badan pasien, di antara umbilikus dan lateral, dan hanya pinch selama 1 detik, kemudian melihat reaksi dari pinch test tersebut. Jika pinch-nya kembali normal dalam durasi kurang dari 2 saat, maksudnya ya, kembali ke normal itu masih dalam keadaan yang lambat, dan dikategorikan sebagai dehidrasi sedang berat. Jika pinch test-nya kembali normal dalam masa lebih dari 2 detik, diartikan bahwa pasien berada dalam keadaan dehidrasi berat. Setelah itu, saya akan memastikan atau memeriksa lampin pasien, melihat apakah ada ruam di bahagian perianalnya yang mungkin akan memberikan lebih makna dalam proses diagnosis dan rawatan. Baiklah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan history taking pada pasien, anak ibu sedang memiliki dehidrasi ringan sedang yang dikarenakan oleh diarenya. Jadi Bu, untuk sekarang saya akan melakukan rawatan yaitu rehidrasi dengan oralit yang diberikan sebanyak 75 mili per kilogram, yaitu anak ibu 6 kilogram dalam masa 4 jam pertama. Namun jika ibu pasien tidak mengetahui tentang berat badan pasien, maka dikasih mengikut oralitnya dikasih mengikut umur, yaitu kurang dari 1 tahun dikasih 300 mili, 1 hingga 5 tahun dikasih 600 mili, lebih dari 5 tahun diberikan 1.200 mili, atau dewasa diberikan 2.400 ml. Dan sekian itu dari saya, sekian, terima kasih.